Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafa Krisnandi, NIM D1A019085. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pola tersarang atau nested classification. Pola tersarang sendiri datanya diambil secara acak dan ciri khasnya yaitu pada pola tersarang terdapat tingkatan, yaitu ada grup, subgrup, dan sub-subgrup. Grup sendiri datanya diambil secara acak, lalu subgrup datanya diambil secara acak namun tersarang dalam grup. Lalu ada sub-subgrup yang datanya diambil secara acak dan tersarang terhadap subgrup. Ini contoh datanya. Telah dilakukan penelitian menggunakan pola tersarang untuk mengetahui pengaruh pejantan terhadap bobot lahir anak kelinci. 3 ekor pejantan kelinci dikawinkan masing-masing dengan 4 ekor induk. Data bobot lahir penelitian adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini ada grup, subgrup, dan sampel. Sampel sendiri itu adalah subgrup. Grup adalah pejantan dari kelincinya. Subgrup adalah induk atau betina dari kelincinya. Lalu ada sampel sendiri itu atau subgrup, sub-subgrup adalah anak dari kelincinya. Nah, bisa kita lihat juga bahwa subgrup tersarang terhadap grup. Jadi, satu pejantan hanya mengawini 4 ekor betina. Dan begitupun anak-anaknya juga. Anak-anaknya tersarang terhadap indukannya. Pola tersarang termasuk one-way classification. Cara penggunaannya sangat baik untuk percobaan-percobaan yang menggunakan materi relatif seragam. Misalnya percobaan di laboratorium, greenhouse, percobaan ternak tertentu yang diberi perlakuan tertentu. Lalu untuk cara pengerjaannya sendiri, pertama kita menghitung FK, CK, dan DB. FK adalah faktor koreksi, CK adalah jumlah kuadrat, dan DB adalah derajat bebas. Nah, gunanya kita menghitung FK, CK, dan DB adalah untuk mengisi tabel ANAFA. Setelah itu yang kedua ada kita mengisi tabel ANAFA berdasarkan perhitungan tadi, perhitungan FK, CK, dan DB. Tabel ANAFA sendiri berfungsi atau berguna untuk mendapat hasil untuk menentukan kesimpulan dari perbandingan F hitung dengan F0,05 dan F0,01. Yang ketiga membuat kesimpulan seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang keempat ada uji beda nyata. Nah, untuk uji beda nyata sendiri terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan uji beda nyatanya pada pola tersarang, yaitu untuk uji beda nyata pada pola tersarang harap diperhatikan penggunaan KT Galat pada rumus uji beda nyata yang digunakan, yaitu pertama, jika untuk menguji perbedaan antar pejantan, maka KT antar induk sebagai KT Galat. Yang kedua, jika untuk menguji perbedaan antar induk dalam pejantan, maka KT antar sampel sebagai KT Galat. Lalu hal lain yang harus diperhatikan adalah jumlah ulangan dari setiap perlakuan yang harus dibandingkan jika ulangan bersifat uniqual. Lalu untuk pembandingan antar induk, hanya dapat dilakukan pembandingan antar induk subgrup dalam masing-masing pejantan grup. Tidak dapat membandingkan antar induk dari pejantan yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.